Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasiruddin SPDI sebagai guru di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sekaligus sebagai mahasiswa PPG B1 tahun 2023 pada LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan nomor induk mahasiswa 2270240087. Pada hari ini, Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja pada kelas 7 mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, materi misi atau substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Adapun model pembelajaran yang akan saya gunakan kali ini adalah model pembelajaran Project Based Learning atau biasa dikenal dengan model pembelajaran PJBL. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang tidak kalah pentingnya bagi kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena atas perjuangan beliau sehingga kita itu bisa terbebas dari alam kebodohan, alam kejahilian menuju alam yang terang benderang, yakni dinul Islam. Ya, siapa
kita belajar, Pak Guru akan absen dulu, ya. Alif Jalaluddin Al-Munawar. Arfan Maulana. Hadir. Ashabul Kahfi. Hadir. Artika Anggreni. Diva Siva Rahsya. Dwi Silva Putri. Selmi Hairani. Dinda Safitri. Muhammad Azam Furqan. Hadir. Mahira Nur Siva. Muhammad Ansar. Hadir. Muhammad Gibran Nureski. Hadir. Novita Sari. Hadir. Putra Anugrah. Hadir. Rista Januari. Hadir. Rifan Jidan Firmansa. Cindy Alfiana Ramadhani. Sri Apriliani. Sri Aisyah. Oke ya, alhamdulillah. Ini yang tidak hadir hanya 2 orang, meskipun karena izin. Ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan dan menyebabkan mereka itu tidak bisa ikut hadir masuk ke dalam kelas ini guna untuk belajar mengikuti pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ya, semoga pertemuan selanjutnya mereka berdua ini Alif ya dengan Putra itu bisa hadir sebagaimana biasanya. Kita akan mempelajari mata pelajaran SKI ya. Kita akan belajar mata pelajaran SKI dengan materi misi atau substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode ada nilai P5 dan PPRA. Kenapa ada nilai P5 dan nilai PPRA? Karena kita sudah memakai yang namanya kurikulum merdeka. Apa nilai P5 dan PPRA dalam materi ini? Ya, nilai P5-nya dan PPRA itu ada berkeadaban, ya, ada selain berkeadaban itu ada toleransi, ada berimbang, ada mengambil jalan ke tengah. Nah, jadi itu nilai P5 dan nilai PPR. Nah, selain itu ya, sebelum Pak Guru menyampaikan tujuan pembelajaran ya, sebelum lebih jauh Pak Guru memasuki tujuan pembelajaran, ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ya, apa yang kamu ingat pembelajaran minggu lalu? Keadaan bangsa Arab sebelum Islam. Ya. Bagaimana keadaan bangsa Arab sebelum Islam? Ada yang tahu? Ya. Oke, betul. Menyembah berhala atau patung. Beri aplaus. Siapa yang lainnya? Ya. Ya. Menyembah pohon besar. Betul. Bila kalian masih ingat materi kita minggu lalu. Beri aplaus untuk kita semua. Bahwa tujuan pembelajaran kali ini itu adalah menganalisis misi atau substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Selain tujuan pembelajaran, itu ada namanya pemahaman bermakna. Ya, jadi pemahaman bermakna dalam pembelajaran kali ini bahwa dalam berdakwah itu kita harus memiliki misi atau memiliki substansi dalam berdakwah. Ya, selain itu, selain punya misi, ya, misi saja dalam berdakwah itu tidak cukup. Tentunya kita membutuhkan yang namanya strategi dalam berdakwah. Jadi misi atau substansi dari strategi berdakwah
itu merupakan tahapan persiapan. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, hendaknya kita memiliki persiapan. Kenapa harus ada persiapan? Karena agar sesuatu yang akan kita lakukan atau kita akan berdakwah itu bisa sukses. Ya, dalam berdakwah itu agar kita bisa sukses. Jadi pentingnya persiapan itu agar kita bisa sukses. Ya, selain pemahaman bermakna, ada juga pertanyaan pemantik. Ya, apa itu pertanyaan pemantik dalam pembelajaran ini? Ya, bahwa pertanyaan pemantik dalam pembelajaran kali ini yaitu berkaitan dengan kenapa Islam bisa tersebar luas bahkan sampai ke Indonesia. Padahal awalnya munculnya ada di kota Mekah. Bahkan Islam itu asing. Islam baru kaum minoritas. Tetapi sekarang Islam itu menjadi kaum mayoritas. Nah, selain itu apa hubungannya misi dakwah Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi model pembelajaran yang akan Pak Guru gunakan pada pertemuan kali ini itu adalah model pembelajaran project based learning atau biasa disebut dengan PJBL. Bagaimana itu model pembelajaran project based learning? Jadi dalam pembelajaran yang kita laksanakan itu harus menghasilkan sebuah produk. Ya, harus ada produknya. Ya, apa produknya? Ya, produknya itu bisa resume, bisa mind map, ya, atau peta konsep, atau bisa juga makalah. Ya, kemudian yang akan Pak Guru nilai, ya, jadi teknik penilaian yang Pak Guru akan lakukan itu berarti yang akan Pak Guru nilai ketika kalian diskusi adalah keaktifan, kemudian bagaimana perhatian kalian ya dalam menyelesaikan tugas ya. Selain itu yang Pak Guru akan nilai adalah hasil produknya, apakah produknya nanti layak atau tidak. Jadi kalau sudah jadi produknya nanti akan dipresentasikan. Silahkan kalian simak video yang Pak Guru tayangkan di depan. Oke? Jangan ada yang main-main, semua perhatikan ya. Substansi dakwah Rasulullah SAW dari Mekah ada 4 yang menjadi substansi. Yang pertama itu masalah akidah atau tauhid, yang kedua masalah akhlakul karimah, yang ketiga masalah hak asasi manusia, dan yang keempat masalah akhlak. Yang selanjutnya adalah strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Jadi pada saat Nabi berhawat atau berdiam diri di Gua Hiro, maka Nabi mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, yakni Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah Nabi mendapat wahyu tersebut ya, dengan rasa ketakutan, maka Nabi pulang ke rumahnya. Setelah pulang ke rumahnya, kemudian Nabi masih merasa ketakutan. Setelah itu, karena Nabi merasa ketakutan, kemudian Nabi mendapat wahyu Quran surat Al-Mudatsir ayat 1-7, atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Selanjutnya, dakwah secara terang-terangan, di mana Nabi melakukan dakwah secara terang-terangan, yaitu setelah turun wahyu Quran surat Al-Hijr ayat 94. Ayat ini memerintahkan kepada Nabi untuk mensiarkan Islam secara terang-terangan. Dengan cara dakwah ini, mulailah Nabi dan agama Islam
yang beliau sampaikan menjadi perhatian dan bahan pembicaraan masyarakat kota Mekah. Pada awalnya, mereka menganggap dakwah beliau ini sebuah gerakan yang tidak mempunyai dasar dan tujuan apapun. Gerakan yang tidak akan bertahan lama, gerakan yang tidak perlu diajukan, dan gerakan dari orang-orang yang tidak waras. Akan tetapi, karena baginda Rasul Muhammad SAW telah melakukan dakwah secara terang-terangan, yakni yang pertama itu dilakukan di Bukit Sofa, maka banyak dari kalangan kaum kafir Quraisy itu yang langsung masuk Islam, tetapi tidak semua. Ada juga yang menolak dan ada juga yang berpura-pura menerima daripada dakwah Rasulullah SAW. Setelah Nabi melakukan dakwah secara terang-terangan, maka ada beberapa reaksi dari masyarakat kota Mekah terhadap dakwah Rasulullah SAW tersebut. Reaksi daripada masyarakat kota Mekah atau orang Quraisy yaitu ada 3. Yang pertama adalah reaksi orang-orang yang menerima ajaran Nabi. Yang kedua, reaksi orang yang menolak daripada ajaran yang disampaikan oleh Nabi. Dan yang ketiga adalah reaksi orang yang berpura-pura menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah alasan dari orang-orang yang menerima dakwah Rasulullah SAW dari Mekah. Alasan yang pertama, mereka meyakini bahwa apa yang disampaikan Nabi SAW adalah berdasarkan wahyu. Kemudian alasan kedua, keteladanan Nabi Muhammad SAW yang dilakukan dalam kesehariannya. Yang ketiga, ajaran yang dibawa beliau bersifat rasional. Yang keempat, dalam melakukan syiarnya, beliau tidak pernah melakukan kekerasan. Alasan orang-orang kafir Quraisy yang menolak dakwah Rasulullah SAW dari Mekah. Alasan yang pertama, mereka khawatir Tuhan mereka akan tidak disembah lagi oleh masyarakat kita. Alasan yang kedua, ajaran yang disampaikan Rasulullah SAW bertentangan dengan ajaran yang mereka lakukan selama ini. Alasan ketiga, mereka takut akan kehilangan kekuasaan yang selama ini mereka telah miliki. Selanjutnya, alasan orang-orang kafir Quraisy yang berpura-pura menerima dakwah Rasulullah SAW. Alasan yang pertama, mereka ingin menghancurkan Islam dari dalam. Yang kedua, mereka ingin merebut kekuasaan Nabi Muhammad SAW. Setelah kalian menyimak dan mengamati video, ada pertanyaan buat Pak Guru? Saya Pak Guru. Ya, silakan. Kenapa Nabi Muhammad SAW menerima wanita-wanita di bulan Hira? Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Mengapa Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira? Ya, beri aplaus buat temanmu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan lebih dahulu baru secara terang-terangan. Oke, bagus. Pertanyaannya, mengapa Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu, baru terang-terang? Ya. Beri aplaus buat temanmu. Jadi nanti di dalam kelompok itu kalian akan membuat kotak konsep
harus membuat mind map atau peta konsep melalui aplikasi Canva. Oke, paham? Sekarang Pak Guru akan bagi kelompok, menghitung dari sini, ya. Pak Guru akan bagi menjadi 4 kelompok, jadi menghitung 1 sampai 4. Oke, menghitung dari sini. 1. Tulisnya, tulis nomornya 1 di kertas 1. Terus 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3. Ini 4. Yang lalu sudah sampaikan bahan-bahan yang harus kita siapkan untuk membuat produk atau proyek mind map pada pembelajaran hari ini. Apa saja yang kamu suruh bawa? Gunting, garis, rayon, HP, buku, ada juga pulpen. Ya. Selain itu Pak Guru akan siapkan kertas kan? Ya. Sekarang Pak Guru akan bagikan ya. Guru akan bagikan. Ya. Coba perhatikan ya. Kita sepakati, kita susun jadwal bersama. Kita akan kerjakan proyek kita yang 2 ini. Pertama, membuat peta konsep di kertas karton dan membuat peta konsep di aplikasi Canva. Jadi di dalam kelompok harus bagi tugas. Ada yang menyelesaikan mind map-nya di kertas karton, ada juga yang mengerjakan melalui aplikasi Canva. Kita sepakati jadwal penyelesaian atau pembuatan proyek kita berapa menit? Berapa menit? 20 atau 30 menit? Oke, jadi kita sepakati pembuatan produk kita berupa mind map dalam kertas karton dan mind map melalui aplikasi Canva itu 30 menit lamanya. Oke? Sepakat berapa menit? 30 menit. Oke, 30 menit. Jadi jadwal kita untuk menyelesaikan proyek kita atau produk kita itu selama 30 menit. Dihitung dari sekarang. Coba perhatian semua kelompok ini. Ini dikasih rapi-rapi lagi. Tulisannya ini dikasih utara lagi ya. Oke. Kemudian mana yang di Canva? Coba Pak Guru lihat. Mana? Coba kasih lihat di Canva. Misi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misi dakwah. Oke ya. Oke, sudah mulai bagus. Mind maps kelompok 2. Ini strategi dakwah ada berapa? Ada 2, Pak. Secara terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi. Kalau misinya terkait dengan akidah atau tauhid, akhlakul karimah, HAM atau hak asasi manusia, kemudian masalah taklid bu. Oke, siap. Tinggal dirapikan lagi ya kelompok 2 ya. Kasih rapikan, kasih warna-warna lagi, kasih bentaran, kasih rapikan lagi, jadi box lagi ya. Kemudian mana yang terjadikan? Sudah dilakukan coba. Belum. Berarti yang di Canva kamu ikut ya? Selesai. Uji kelayakan hasil proyek kalian. Oke? Baik yang mind map di kertas karton maupun mind map yang kalian kerja di Canva dan sudah dikirimkan di grup. Jadi setelah ini kalian Pak Guru beri kesempatan untuk mempresentasikan hasil produknya di depan. Oke? Paham? Oke. Silakan. Jadi sekarang Pak Guru akan nilai ya. Oke. Coba buka dulu di hasilnya. Oke. Coba ini. Coba mana hasil proyeknya yang lewat Canva? Coba Pak Guru lihat. Yang di Canva coba Pak Guru lihat. Coba. Coba mana? Apakah kita? Sudah dikirim di grup? Oke, siap. Sikat saya, biarkan. Coba ini. Ibu bukan hasilnya yang dia. Di atas saja saya buka di kelas. Buka yang rapi.
Coba mana yang Anggap saja Kanva? tiga yang balas ya. Oke, ini lagi. Nah, ya, sini mana? Pak lihat dulu. Ya. Mana yang di Canva? Coba Oh, ya, oke sip. Oke, coba perhatiannya semuanya. Kelompok 1 sudah dikirim di WA-nya Pak Bro? Sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 sudah. Kelompok 4 sudah dikirim di WA-nya Pak Bro? Kelompok 4? Oke. Karena semuanya sudah, silakan kalian duduk kembali di kursinya masing-masing. Kemudian nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 presentasi. Coba perhatikan, ini hasil karyanya kelompok 1. Di sana juga itu hasil produknya kelompok 1 melalui aplikasi Canva. Oke, semuanya perhatikan, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil produknya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang konsep yang berisi misi dan strategi dakwah Rasul Periode Mekah. Yang pertama, misi dakwah. Misi dakwah itu ada 4, yaitu akidah atau tauhid. Yang kedua, akhlakul karimah. Yang ketiga, HAM. Yang keempat, masalah tauhid kita. Dan yang kedua, strategi dakwah. Strategi dakwah itu ada 2, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Dan yang ketiga, respon masyarakat. Respon masyarakat itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama menerima, kedua menolak, ketiga berpura-pura menerima. Oke ya, itu hasil presentasi dari kelompok 1. Ada yang bertanya? Tidak. Oke, tidak ada. Beri aplaus untuk kelompok 1. Sekarang giliran kelompok 2 akan mempresentasikan hasil produknya, baik hasil produk yang ada di kertas karton maupun hasil Canva. Oke, untuk kelompok 2, Pak Guru persilakan semuanya perhatikan, jangan ada yang ribut. Oke? Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan judul prinsip strategi dakwah Allah dari Pak. Di sini pertama ada masalah prinsip dakwah. Pertama ada akidah tauhid, masalah kalimat, ketiga hak akhlak asasi manusia, masalah tauhid dengan kedua masalah strategi dakwah. Pertama ada sejarah, kedua ada sejarah pertama, ketiga ada sejarah pertama ada kalimat, kedua menolak, ketiga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Atau ada koreksi? Tidak ada. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Ya, sekarang gilirannya kelompok 3 akan mempresentasikan hasil produknya. Ya, ini yang dipegang itu adalah hasil produk terkait dengan mind map di kertas karton. Sementara itu yang di layar yang kamu tampilkan itu hasil kerja dari aplikasi Canva. Untuk kelompok 3, kamu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang konsep misi strategi dakwah Rasul Periode Mekah. Misi dakwah terbagi ada 4, yaitu akidah atau tauhid, akhlakul karimah, masalah taklid buta. Strategi
Tidak usah ditulis soalnya, tapi langsung jawabannya. Soalnya Pak Guru bacakan. Mengerti? Langsung jawabannya saja, Pak. Ya, langsung jawabannya saja. Oke, sekarang Pak Guru bagikan lembar kerjanya. Ya. Oke. Tidak usah Pak Guru contek ya. Tidak usah Pak Guru contek. Dan hanya pilihannya. Sekarang kita memasuki proses penutup, ya, memasuki proses penutup, ya. Jadi siapa yang bisa bantu Pak Guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran ini? Oke, Pak Guru. Ya, silakan. Beberapa misi dakwah. Misi dakwah dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama akidah atau tauhid, yang kedua sambung kalimat, yang ketiga yang keempat tentara konflik buka. Ya, oke ya. Beri aplaus buat temanmu. Ya, siapa lagi yang bisa menunjukkan? Saya Pak Guru, Ya, yaitu strategi dakwah Rasulullah. Yang kedua, yang pertama adalah secara sendiri, yang kedua adalah secara terang. oke, betul. Beri aplaus buat temanmu. Oke. Siapa lagi yang bisa menunjukkan? Saya Pak Guru. Ya, silakan. Kalau masyarakat melakukan dakwah Rasulullah ada 3: menerima, menolak, pura-pura menerima. Oke, betul sekali. Beri aplaus buat temanmu. Oke, terus. Ya, oke ya. Sudah bagus tadi yang disimpulkan oleh temanmu, ya. Pak Guru akan simpulkan secara keseluruhan, ya. Oke, ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini terkait dengan misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Yang pertama, ya, terkait dengan misi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah, yaitu ada 4. Yang pertama, masalah akidah atau masalah tauhid. Yang kedua, itu masalah akhlakul karimah. Yang ketiga, masalah HAM atau hak asasi manusia. Yang keempat, masalah taktik buta. Oke. Selanjutnya, terkait dengan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah, itu ada 2. Strategi secara sembunyi-sembunyi dan strategi secara terang-terang. Oke. Selanjutnya, respon masyarakat terhadap dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Itu ada 3. Yang pertama, yang menerima, kemudian yang menolak, dan pura-pura menerima. Ya, jadi itu kesimpulan materi yang akan kita pelajari minggu depan itu terkait dengan misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Ya, ingat apa materi yang akan kita pelajari minggu depan? Misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Oke ya, untuk itu ya kalian bisa baca-baca di rumah ya terkait dengan misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Kita tutup pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca Al-Qalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kurang lebihnya aku mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.